Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Bapak Dito Priambodo. Bapak di sini mengajar mata pelajaran IPS dan PKN. Dan pada kesempatan hari ini, Bapak diminta untuk mengajarkan atau mengisi materi terkait digital class yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Dalam kegiatan pembelajaran, kita menggunakan akun yang namanya Microsoft Office 365. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh dari Microsoft Office 365, tentunya kalian harus tahu bahwa Microsoft Office 365 adalah suatu terobosan yang dibuat oleh Microsoft untuk mempermudah dalam berbagai pekerjaan, baik di perusahaan, lembaga, sekolah, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap awal dalam memasuki akun Microsoft Office 365. Silakan kalian bisa browsing atau searching menggunakan Explorer atau Google Chrome. Terserah kalian menggunakan Explorer atau Google Chrome, terserah. Kalau Bapak biasa menggunakan yang namanya Google Chrome. Langsung saja kita klik Google Chrome. Akan muncul tampilan awal seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa mengetik yang namanya Portal Office 365. Portal Office 365 ini adalah satu langkah awal untuk memasuki akun Microsoft 365. Lalu kita tekan saja Enter. Selanjutnya akan masuk ke tampilan seperti ini, anak sekalian. Yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa langsung mengklik yang namanya Office 365 Login. Kalian klik Office 365 Login. Kita klik. Nah, ketika kita klik Office 365 Login akan muncul tampilan ini. Kalau Bapak sudah secara otomatis akan Bapak keluarkan terlebih dahulu, anak-anakku sekalian. Nah, tadi ketika kita mengeklik yang namanya Microsoft Office 365 Login akan muncul tampilan seperti ini, anak-anakku sekalian. Karena Bapak udah secara otomatis masuk ke akun Microsoft, email Bapak, langkah selanjutnya kalian bisa mengklik yang namanya Sign In. Kalian sign in. Bapak lebih awal lagi biar kalian lebih jelas. Nah, di sini kalian akan diminta untuk masukkan email kalian masing-masing. Ketika kalian memasuki email Microsoft, silakan kalian memasuki email yang kalian miliki. Dari akun yang kalian miliki nanti akan diberikan akun email beserta dengan passwordnya dari operator di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Ketika kalian sudah memiliki, silakan tadi masuk ke Portal Office melalui Google atau Explorer. Ketika masuk ke Portal Office, kalian langsung klik Office 365 Login. Lalu kalian sign in dan memasukkan email kalian di sini. Kalian masukkan email kalian di sini. Ketika kalian sudah memasukkan email Microsoft kalian di sini, lalu kalian bisa mengklik namanya tombol next. Kalian klik yang namanya tombol next. Nah, di tombol next ini kalian akan diminta untuk masukkan password. Akan diminta memasukkan password. Silakan kalian masuki password kalian masing-masing. Nah, ketika kalian sudah memasukkan password, silakan klik sign in. Kalian klik sign in. Diklik. Kita yes. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, anak-anakku sekalian. Ada Outlook,
OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Wait, Form, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di sini nih anak sekalian semua aplikasi. Tapi yang harus kalian ketahui hanya sebagian saja. Untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran hanya sebagian saja yang harus kalian ketahui. Tapi akan Bapak jelaskan sedikit terkait aplikasi yang dimiliki dari Office 365. Pertama ada Outlook. Outlook ini fungsinya sama seperti Gmail, email, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengirim pesan atau mengirim email. Nah, ini fungsi dari Outlook. Jadi, ketika kalian mau mengirim pesan, email ke teman kalian, bisa menggunakan namanya Outlook. Karena Outlook ini fungsinya sama seperti akun Gmail, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya OneDrive. OneDrive ini fungsinya sama seperti Google Drive. Kalau kalian tahu Google Drive, fungsinya tentunya adalah untuk menyimpan data. Fungsinya sama seperti Google Drive, OneDrive. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara OneDrive dengan Google Drive? Kalau Google Drive itu kapasitas yang dimiliki dari Google Drive itu sangat minim, sangat sedikit. Berbeda dengan OneDrive. Kalau di Google Drive kita hanya bisa menyimpan data kurang lebih 2 atau 5 giga, itu kita bisa di OneDrive ini bisa lebih dari 5 tera. Wah, kapasitasnya lebih jauh dibandingkan dengan Google Drive. Di Bapak pun juga ada menyimpan berbagai macam data Bapak di OneDrive ini. Nanti pun kalian bisa menyimpan data laptop kalian agar lebih aman di OneDrive ini. Silakan bisa kalian coba. Selanjutnya ada Office Word, Excel, PowerPoint. Ini sama seperti yang namanya Microsoft Office yang lain sebagainya. Microsoft Office biasa yang kalian ketahui. Tapi yang menjadi pembeda adalah contohnya ketika kalian menggunakan PowerPoint yang ada di Office 365 dengan PowerPoint yang ada di Microsoft Office biasa, itu tentu berbeda anak-anakku sekalian. Kalau menggunakan Microsoft Office 365, PowerPoint terutama ya, ketika kalian istilahnya presentasi, menjelaskan atau memaparkan materi kalian, terus kalian ingin merekam atau merecord presentasi kalian di Office 365, terutama PowerPoint, kalian bisa menampilkan video kalian. Jadi bisa menampilkan wajah, tampilan, sehingga kalian bisa merekam sekaligus memvideo rekaman dari presentasi kalian. Berbeda dengan namanya Microsoft Office biasa. Kalau Microsoft Office biasa itu tidak bisa menampilkan video, tapi kalian hanya bisa menampilkan atau hanya bisa menayangkan rekaman suara kalian saja. Itulah yang membedakan yang namanya PowerPoint Microsoft Office 365 dengan PowerPoint Microsoft Office biasa. Selanjutnya ada yang namanya OneNote. OneNote ini tentunya kalian sudah tahu, belakangnya note berarti adalah untuk catatan. Nah, di sini kalian bisa mencatat, ya kan, baik materi yang akan diberikan Bapak Ibu guru, ya kan, bisa kalian catat. Tidak perlu menggunakan kertas lagi, karena di OneNote ini bisa kalian catat secara digital. Jadi kalian tinggal klik OneNote-nya, nanti akan muncul tampilan, dan disitu kalian bisa langsung mengetik catatan-catatan yang akan kalian catat sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada SharePoint. Ini adalah untuk meng-share poin-poin atau inti-inti yang akan kita share atau kita bagikan. Dan selanjutnya, nah inilah yang penting kalian harus ketahui, karena ini yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, adalah Teams. Teams ini adalah fungsinya sama seperti media sosial, sama seperti WhatsApp, ya kan, atau zaman dulu sama seperti BBM. Jadi di Teams ini kalian bisa saling chattingan sama teman, sama guru, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian chattingan. Kalau kalian pengen chattingan dengan teman, tinggal ketik akun Microsoft teman kalian, nanti akan bisa kalian mulai untuk bercakap. Nah, ini adalah Teams nih, sama seperti media sosial. Nanti akan Bapak klik dan kita akan telusuri lebih jauh dari Microsoft Teams. Selanjutnya adalah Sway. Sway ini sama seperti PowerPoint. Ini adalah untuk presentasi. Cuman yang membedakan adalah Sway dengan PowerPoint biasa.
PowerPoint yang seperti ini. Ini adalah yang membedakan adalah ketika PowerPoint ini, ketika kita ingin memasukkan video dalam presentasi kita, itu kita harus mendownload terlebih dahulu video yang ingin kita masuki ke dalam presentasi kita, ya kan? Berbeda dengan Sway. Kalau Sway ini kita presentasi ingin menampilkan video, itu bisa langsung anakku sekalian, bisa melalui YouTube. Kan ketika kita pengen masukkan video dari YouTube, kita tinggal klik YouTube-nya yang ada di Sway ini, ya kan? Kita masukkan linknya, nah itu akan secara otomatis akan berputar video tersebut tanpa harus mengunduh. Nah nanti kalian bisa oprek sendiri nih, kalian bisa bedah sendiri Microsoft Sway, atau kalian mau belajar lebih jauh terhadap Microsoft Sway, bisa dengan bapak atau bisa dengan guru lain atau bisa dengan wali kelas kalian agar kalian lebih paham. Selanjutnya ada yang namanya Microsoft Form. Form ini adalah untuk dimana digunakan untuk istilahnya membuat penugasan, ya kan, membuat kuesioner, ya kan, atau membuat soal ulangan, membuat soal PTS, PAS, PAT dan lain sebagainya. Jadi form ini digunakan untuk membuat tugas, ulangan harian, kuesioner dan lain sebagainya. Nah, kalau di Microsoft Form ini biasanya yang menggunakan itu hanya guru. Untuk siswa itu tidak menggunakan namanya Microsoft Form. Kalau untuk siswa itu hanya fokus yang namanya Teams. Nanti akan kita telusuri ya anak sekalian. Jadi kalian bisa juga menggunakan namanya form. Contoh kayak misalkan KKIPM kalian nih. KKIPM kalian membuat suatu kuesioner yang akan disebarkan oleh teman-teman yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Nanti dia akan menggunakan namanya Microsoft Form. Nah, jadi akan dibuat dari Microsoft Form. Nah, ketika sudah jadi akan dibagikan, akan di-share ke teman-teman yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Jadi itulah biasanya KKIPM nih yang menggunakan Microsoft Form. Kalau untuk siswa umumnya tidak menggunakan Microsoft Form, hanya guru yang menggunakan Microsoft Form. Nah, yang harus kalian lebih tahu lebih dalam dari aplikasi 365 adalah yang namanya Teams nih. Kita akan telusuri lebih dalam dari namanya Microsoft Teams. Kita klik Teams-nya. Nah, agak lama anakku sekalian. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dari Microsoft Teams. Ini fungsinya sama seperti media sosial anak sekalian. Oke, Bapak jelaskan anak sekalian. Di Microsoft Teams ini kalian bisa menggunakan Teams ini tidak hanya di laptop saja, tapi kalian bisa gunakan Teams ini di gadget kalian atau di handphone kalian dengan cara kalian bisa mengunduh aplikasi Teams ini di Play Store atau App Store bagi yang menggunakan HP iPhone. Jadi kalian bisa unduh di Play Store. Kalian unduh namanya Teams. Ketik saja Teams. Nanti akan muncul tampilan seperti tadi, seperti ini. Tampilan dari Teams-nya. Jadi ketika udah muncul, kalian unduh. Lalu masukkan email dan password kalian. Nah, di Teams ini fungsinya adalah untuk chatting, ya kan, untuk chattingan. Contoh, Bapak ketik atau Bapak klik chat. Chat ini fungsinya adalah untuk chattingan secara personal dengan baik murid, dengan guru dan lain sebagainya. Jadi inilah fungsinya dari Microsoft Teams. Nah, ini ada berbagai macam percakapan Bapak dengan murid-murid, ya kan, dan dengan guru-guru juga sudah ada. Jadi inilah fungsinya. Contoh, misalkan kalian ingin mengirim pesan atau chattingan dengan teman kalian, Bapak akan coba ya. Misalkan Bapak mau chattingan dengan Bapak Andrianto, Bapak ketik Bapak Andri. Nah, ada nama Andrianto. Bapak klik. Nah, di sini akan bisa mulai percakapan. Misalkan kita mulai dengan salam.
Nah, nanti intinya jadi seperti ini anak sekalian. Sama seperti media sosial pada umumnya, seperti WhatsApp, seperti BBM kalau zaman dahulu dan lain sebagainya, Line. Jadi fungsinya sama dari Teams ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya Teams. Nah, ini adalah grup. Teams ini adalah grup. Fungsinya adalah di mana ketika kita ingin melakukan chattingan atau melakukan chat, kan berbeda dengan chat. Kalau ini secara personal dan ini secara grup atau secara general. Jadi di sini Bapak memiliki berbagai macam grup kelas, itu mata pelajaran PKN dan IPS 92, PKN dan IPS 71, 91, wali kelas 82, 81, IPS dan PKN 91, 72 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah grup kelas masing-masing nih. Di sini isinya adalah anak-anak kelas 92, anak-anak kelas 71, anak-anak kelas 91, 82, 81, 91 dan 72. Di sini adalah grup. Jadi kalau bedanya chat dengan Teams, kalau chat itu adalah secara personal. Kalian mau chattingan dengan teman kalian secara personal bisa menggunakan chat. Tapi kalau kalian mau chattingan secara general, secara umum, kalian bisa menggunakan namanya Teams. Contoh Bapak akan klik yang namanya PKN dan IPS kelas 92. Nah, akan muncul tampilan seperti ini anak sekalian. Akan muncul seperti ini. Nah, disinilah Bapak biasanya mengirim tugas untuk siswa-siswi di SMP Muhammad 9 Jakarta. Tugas, kisi-kisi, dan lain sebagainya Bapak berikan di Teams ini. Nah, caranya istilahnya mau chattingan gimana? Di sini nih, kalian tinggal ketik misalkan Assalamualaikum. Nah, ketik seperti ini, lalu kalian enter saja. Nah, seperti ini. Nah, Bapak tadi sudah bilang, Bapak di sini juga biasanya menge-share tugas atau soal ulangan, kisi-kisi dan lain sebagainya. Nah, nanti akan muncul seperti ini anak sekalian. Akan muncul di tampilan grup Teams-nya itu seperti ini. Nah, kalian sebagai siswa, langkahnya apa ketika ingin mengerjakan soalnya, yang Bapak berikan? Kalian cukup untuk mengklik dari tautan form yang Bapak kirimkan ke grup Teams. Tinggal kalian klik. Nah, ketika kalian klik akan muncul tampilan seperti ini. Form itu tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari form. Tampilan dari form seperti ini. Nah, ini ada soal-soal USBN PKN kelas 92 tahun 2020, berarti baru tahun ini. Nah, di sini ada soal-soalnya, ada soal PG, esai. Kalau kalian mau mengisi soal PG, kalian hanya cukup untuk menjawab satu jawaban yang kalian rasa benar. Tinggal kalian klik. Nah, seperti itu. Kalau ini merasa kalian benar, tinggal kalian klik saja jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya misalkan ada yang nanya, Pak, kalau misalkan soal esai seperti apa, Pak? Nah, kalau soal esai, kalian tinggal baca soalnya, terus kalian jawab pertanyaannya. Terus kalian ketik saja langsung. Misalkan jawabannya Insinyur Soekarno. Misalkan ya, nih ya. Jadi seperti itu. Ini akan otomatis akan tersimpan langsung. Nah, jadi seperti ini caranya ya anak sekalian. Nah, setelah kalian mengisi semua dari Microsoft Form yang Bapak berikan, penugasan Bapak berikan, nah langkah selanjutnya jangan sampai kalian lupakan adalah yang namanya kalian mensubmit jawaban kalian masing-masing. Karena apa? Karena ketika kalian sudah mengisi panjang-panjang, sudah mengisi semua jawaban soal yang Bapak berikan, tapi kalian tidak mensubmit, itu sama saja bohong. Itu sama saja kalian tidak mengerjakan. Karena apa? Karena jawaban kalian itu tidak akan terkirim ke form yang Bapak buat.
Jadi seperti itu. Jadi makanya setelah kalian mengerjakan soal baik PG maupun esai, langkah selanjutnya adalah kalian bisa mensubmit. Nih, mensubmit. Nah, dan jangan lupa biasanya guru itu memberikan kode di formnya masing-masing itu untuk kalian bisa mengerjakan semuanya, ya kan? Jadi nggak boleh ada yang tidak dikerjakan. Nah, jadinya seperti apa kalau tidak ada yang dikerjakan? Ya kan ada yang belum dikerjain atau ada yang belum diisi. Jadinya seperti ini nanti. Tuh, akan terlihat soal-soal mana yang belum kalian isi. Nah, sebaiknya kalian isi dulu nih. Ketika kalian sudah isi, baru bisa kalian submit dari jawaban kalian. Nanti akan ada tulisan jawaban kalian terkirim. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi yang harus kalian ketahui di sini di Office 365, terutama dalam kegiatan pembelajaran, itu hanya bagi siswa yang harus kalian ketahui hanya di Microsoft Teams. Kalau kalian sudah mengetahui Microsoft Teams, insya Allah dalam kegiatan pembelajaran akan lancar dan akan berjalan dengan baik anak-anak sekalian.